Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kuat. Kalau di Indonesia habis pindah rumah biasanya ngasih apa ke tetangga-tetangga? Aku nggak ngerti ya di Indonesia ngasih apa. Soalnya dulu waktu pindah rumah kayaknya aku masih bingung sekolah. Kalau di Korea habis pindah rumah biasanya kita itu ngasihin tok yang di tteokbokki, tok gitu ya kayak rice cake gitu. Nah bentuknya tok sendiri itu ada macam-macam. Jadi mau jenis apa aja boleh. Biasanya dikasih gitu ya ke tangga sambil bilang halo saya yang baru pindah rumah sini. Oh semoga kedepannya kita bisa jadi tangga yang saling membahagiakan ya, nanti kalau ada apa-apa boleh minta tolong, saya tinggal di atas gitu. Soalnya kan apartemen misalnya atas bawah gitu ya, atau seberang. Nah, kejadian kali ini terjadi pada seorang laki-laki yang tinggal sendiri. Mungkin di antara pol yang udah subscribe aku cukup lama, tahu dulu aku pernah tinggal di ruangan yang kecil banget, di one room gitu. Nah, cerita kali ini juga kayak gitu. Tokohnya ini tinggal di kamar yang sangat kecil, bukan di kamar kecil, di kamar yang cukup kecil. Habis itu dia itu pindah ke rumah yang lebih besar, kayak aku juga gitu ya, pindah ke rumah yang lebih besar. Dan karena habis pindah, dia itu pengen bagikan tok ke tetangga-tangganya. Tapi karena orangnya ini juga kerja di kantor, dia itu beli tok agak banyak. Nah, jadi dia beli beberapa jenis tok, dibungkus rapi-rapi, udah disiapkan. Habis gitu, dia itu keliling ke lantai bawah, ke lantai atas, dan juga memutuskan untuk bagikan tok ke tetangga yang ada di sebelah rumah tempat tinggalnya. Jadi, kalau apartemen kan ada tetangga atas, tetangga bawah, sama tetangga sebelah ya. Nah, dia ini pergi ngasih tok ke tetangga sebelah. Sedikit beda kesannya sama tetangga-tetangga yang di lantai atas ataupun di bawah, itu kerasa kayak rumahnya itu sepi gitu loh. Tapi ya kan kita nggak tahu ada yang tinggal atau enggak, sebelum dibel kan nggak tahu. Akhirnya ini orang ngebel. Dijawab gini dari dalam rumah. Halo, siapa ya? Lakinya ini bilang, oh ini saya tetangga baru, ini saya mau bagikan tok, apa boleh? Ini sudah saya bawakan. Nah, tetangganya ini ternyata cukup tidak lama, dia langsung tiba-tiba matikan teleponnya, interfonnya. Habis gitu, pintu rumahnya itu terbuka dan ada satu tangan dan ngambil toknya. Set. Habis itu, pintunya ditutup lagi. Si A yang udah nyiapkan tok, udah nyalam baik-baik, kan ya jujur merasa kayak gak happy atau kita udah ngasih makanan, kita udah ngasih salam, ternyata yang diambil cuman bijinya tok gitu. Tapi dia mikir ya udahlah, biar nggak ada masalah sama tangga nggak apa-apa lah, kita lupakan aja. Nah habis gitu malamnya itu dia mandi. La 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 gitu. By the way, apartemen tempat tinggalnya itu yang bentuk lorong yang panjang gini, terus ada rumah gini. Nah, toiletnya ini ngadep bagian lorong, terus ada jendela kecil gitu. Tentu jendelanya itu nggak kelihatan, tapi kalau ada orang lewat kan kelihatan bayang-bayangnya ya toh. Paham maksudnya kan ya. Nah dia tuh malam mandi la 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 la. Tiba-tiba ada kayak bayangan lewat set gitu. Terus dia mikir, oh orang tetangga ini ternyata ini ya suka manggil temennya toh gitu. Nah dia la 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 la. Dilihat, loh ada orang lewat. La 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 la. Terus ada orang lewat lagi gitu. Terus dia mikir, oh tanggaku ini ternyata suka ngundang orang ya. Ya udahlah gitu. Nah dia selesai mandi, terus duduk di dalam rumahnya, terdengar gitu loh suara dari tetangganya tuh kayak ketawanya, ngomong-ngomongnya gitu. Terus dia di situ mikir, oh apartemen ini ternyata kurang redap suara ya, suara tangga pun kedengaran semua. Udah gitu kalau tangga lewat pun waktu aku mandi aku bisa ngerasakan gitu. Nah besoknya dia udah mandi, waktu dia berangkat kerja, dia tuh lagi turun tangga, tiba-tiba dia itu ngerasakan ada yang aneh. Karena kalau misal ini toiletnya, ini jendelanya gitu ya, ternyata depan toiletnya ini itu bukan jalan, alias ini tangga gitu. Jadi kalau orang lewat seharusnya kayak gitu. Sedangkan waktu kemarin dia mandi, bayangan dia lihat itu kesannya itu bukan yang naik turun gitu, tapi lebih kayak kesan bergeser gitu loh. Terus dia mikir, loh kok agak aneh ya. Nah di situ dia itu udah merasa kayak nggak nyaman dan agak gimana. Tapi kan ya dia mikir positif lagi, positif thinking. Ya udahlah mungkin salah lihat. Mungkin aku waktu mandi cuman salah bayang-bayang. Ya lah mungkin nggak apa-apa. Nah dia berusaha berpikir positif gitu. Dan keesokan harinya karena orang tua sama adik dari si A itu tahu kalau si A ini habis pindah rumah, mereka mau datang mau bantu bersih-bersih rumah gitu. Nah mereka udah datang di situ, udah bersih-bersih. Nah, tengah-tengah bersihkan, adiknya si A ini dapat SMS dari pacarnya terus minta telepon. Nah, adiknya si A ini langsung keluar rumah terus telepon.
Oh iya sayang, kenapa? Loh gitu dah, ya aku ya kangen kamu kok. Ya ini aku di rumahnya kakakku. Nah setelah telepon, waktu mau balik rumah, nggak sengaja itu kan kita biasanya kalau lewat depan rumahnya orang kan pengen tahu tetangga itu yang tinggal siapa sih, kayak apa rumahnya, rumahnya bagus nggak, bersih nggak gitu kan ya. Nah dia tuh ngintip-ngintip rumah tangga. Terus adiknya ngeliat, dan ternyata pintunya itu kayak kendor gitu. Terus sama dia pintunya coba dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu loh. Nah, adiknya si A ini balik ke rumah, terus bilang, kak, tanggamu itu ternyata kosong ya, nggak ada yang tinggal ya. Oh, tadi tak lihat bener-bener kosong rumahnya, tak kira ada orang. Nah, si A yang dengarkan itu bilang, hah? Kosong? Kamu bilang tetanggaku kosong? Ya, nggak mungkin lah. Nggak percaya. Tuh, lihatin sendiri. Barusan aku buka pintu. Si A yang udah memang kerasa nggak enak itu langsung coba keluar dari rumahnya dan ngecek pintu rumah sebelah. Dan ketika dia buka, rumahnya itu benar-benar kosong kayak rumah yang tidak pernah dihuni sama siapa-siapa gitu. Nah, karena dia itu kan masih ingat waktu dia ngasih tok itu ada yang ngambil, jadi dia itu coba masuk gitu, terus tanya, permisi, ada orang nggak gitu. Nah, dia masuk benar-benar kayak ada debunya, dan juga kesannya itu kayak kesan dari rumah yang nggak pernah dihuni itu loh, kan beda tuh ya rumah orang yang dihuni sama tidak. Nah dia masuk, terus ada ruang tengah gitu. Nah di situ ada kayak beberapa sampah tersisa dan ada satu kresek gitu. Nah coba dia buka, ternyata di dalamnya situ ada satu tok yang dia kasih ke tetangganya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang waktu itu membukakan pintu dan mengambil dan meletakkan tok dari pintu masuk ke ruang tengah? Dan ternyata setelah diceritakan memang rumahnya itu selalu kosong, dan untungnya beberapa saat setelah itu katanya tetangganya ini rumahnya itu dibeli sama orang lain, habis gitu didoakan dan kayak sucikan gitu, jadi kayak mendingan. Tapi si A karena udah mulai takut sama rumahnya, dia juga minta tolong orang real estate kalau sebisa mungkin ada yang mau ngontrak tempat ini disewakan, dan dia pengen keluar dari tempat itu katanya. Oke Paul, jadi cerita kali ini sampai di sini. Kadang-kadang dengarkan cerita kali ini aku ngerasa mungkin seseorang yang kita kira manusia bisa jadi itu bukan manusia mungkin ya. Oke Paul, kalau Paul suka cerita kali ini bilang apa? Rinding dong. Oke Paul, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video